Hey yo, it's me, Nathan Pangbay, everybody. Intro. 3, 2, 1, let's go! Okay everyone, welcome back to my YouTube channel. Balik ulang dengan kita, Nathan. Apa kabar pun semua? Semoga mulai kabar selalu baik dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau bahas tentang 3 cara menghilangkan trauma yang pernah Ngoni alami, yang pernah ada di penghuni hidup, yang pernah bikin Ngoni stres, bikin Ngoni depresi. Trauma adalah suatu hal yang orang rasakan di saat orang mengalami tekanan, mau itu tekanan tentang peristiwa yang pernah terjadi yang mungkin bikin ngoni shock, atau tekanan tentang ngoni yang pernah ditinggalin pasangan lah, atau tekanan-tekanan yang lain yang mungkin bikin ngoni stres, bikin ngoni depresi, dan akhirnya menimbulkan rasa trauma, menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan. Jadi di video kali ini kita membahas tentang bagaimana sih cara mau menghilangkan trauma itu supaya ngoni tidak selalu hidup dalam tekanan, hidup dalam trauma, supaya ngoni trauma itu boleh mau hilang. For informasi, apa yang kita sampaikan di sini itu cuma sekedar tapi pendapat sendiri, cuma sekedar apa yang kita tahu kita sampaikan di sini. Jadi kalau ngoni punya pendapat lain atau ngoni tidak setuju dengan pendapat, ngoni punya pemikiran sendiri, ngoni bisa tulis ngoni pendapat di kolom komentar. Ngoni bisa sampaikan apa yang menurut ngoni yang betul, yang menurut ngoni kita salah, menurut ngoni betul. Jadi seperti yang kita juga bilang, kita cuma suka di sini orang berbagi pendapat, berbagi cerita, berbagi hal-hal yang orang tahu. Jadi orang sharing lah. Jadi kalau ngoni punya pendapat lain, silakan ngoni tulis di kolom komentar. Oke, sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe-nya biar gue bisa lebih semangat dalam berkarya, dan aktifkan juga lonceng notifikasi biar channel ini bisa menampilkan konten-konten menarik yang bisa kalian tonton terus dan nggak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and share supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, langsung orang masuk ke ceritanya dan let's go. Yang pertama, refreshing. Di saat orang memiliki trauma, di saat orang memiliki tekanan, orang seharusnya butuh refreshing, butuh mengistirahatkan orang ke otak supaya orang tidak terlalu berpikir tentang apa yang bikin orang trauma itu, tentang apa yang bikin orang hidup dalam tekanan. Jadi orang butuh refreshing, butuh istirahat supaya orang tidak terlalu pikir tentang hal-hal itu, supaya orang ke otak boleh teristirahat sedikit. Dan orang juga butuh istirahat, maksudnya di sini refreshing for kasih alih orang pikiran dari hal yang bikin orang trauma. Karena orang kalau terlalu berpikir tentang apa yang bikin orang trauma itu, apa yang bikin orang tertekan itu, orang akan tetap terus tertekan dan tidak akan pernah orang ke otak mau tak istirahat. Dan usahakan di saat ngoni ada trauma, di saat ngoni ada tekanan, jangan sampai ngoni cuma bakurung dalam rumah, bakurung dalam kamar. Karena apa? Karena di saat ngoni cuma bakurung terus dalam kamar, ngoni terus pikir-pikir tentang ngoni tekanan itu dia, ngoni trauma itu dia, di situ ngoni akan depresi dan stres. Di situ ngoni akan orang
kalau orang Manado bilang mau peteng-peteng, mau mau stres, cuma lantaran pikir-pikir tuh trauma itu dia. Jadi orang butuh refreshing supaya orang otak tak istirahat. Dan apa ya, kita mau bilang orang butuh yang namanya apa ya, pokoknya ngoni jalani hidup seperti biasa jo. Jangan terlalu pikir tentang ngoni pe trauma itu dia. Ngoni jalani ngoni pe hidup dengan santai, karena ingat hidup cuma satu kali. Jadi manfaatkan ngoni pe hidup sebaik-baiknya. Jangan cuma ngoni pikir-pikir ngoni pe trauma. Jangan cuma ngoni pikir-pikir apa yang bikin ngoni tertekan. Jalani jo hidup dengan sebaik-baiknya. Karena di saat orang menjalani orang pe hidup dengan santai, dengan bebas, orang akan hidup happy tanpa ada beban yang orang pikul. Jadi usahakan ngoni jangan sampai terlalu memikirkan apa yang bikin ngoni tertekan itu dia. Karena semakin ngoni pikir, semakin ngoni tertekan, semakin ngoni apa ya, semakin ngoni terbawa dalam trauma itu. Jadi usahakan buang jauh-jauh trauma dengan ngoni hidup santai dan hidup happy, bergaul dengan tamang-tamang, berjalan dengan tamang-tamang, supaya ngoni pemut boleh mau bagus ulang dan ngoni boleh mau happy ulang, supaya ngoni tidak terlalu terpikir tentang apa yang bikin ngoni trauma itu. Mengerti? Oke, orang lanjut ke berikutnya. Let's go. Yang kedua, curhat kepada orang lain. Di saat orang trauma, di saat orang tertekan, orang butuh menceritakan apa yang orang rasa pak orang lain. Orang butuh meluapkan apa yang orang rasa supaya orang pikiran boleh lebih tenang, boleh mau lebih lega. Karena orang so cerita apa yang orang rasa pak orang lain. Orang so berbagi cerita, orang so berbagi perasaan. Jadi orang boleh mau lebih tenang di saat orang so cerita apa yang orang rasa ke orang lain. Jadi di saat ngoni dapat trauma, di saat ngoni tertekan, panggil ngoni pe tamang atau ngoni pe saudara atau ngoni pe sahabat yang dekat dengan ngoni, for mau curhat, for ngoni mau luapkan ngoni pe perasaan supaya ngoni boleh mau lebih tenang. Jangan cuma ngoni simpang sendiri. Karena saat ngoni cuma simpang sendiri, itu akan jadi beban for ngoni. Itu akan bikin ngoni tertekan dan akhirnya ngoni stres sendiri. Jadi usahakan berbagi dengan teman ngoni pe hal yang bikin ngoni tertekan itu. Berbagi dengan teman, maksudnya ngoni mesti cerita apa ngoni pe teman supaya ngoni boleh mau lebih lega. Karena kita pernah rasa begitu. Di saat kita simpan sendiri itu apa yang bikin kita trauma itu, kita akan jadi lebih stres. Karena apa? Karena kita cuma simpan sendiri, kita cuma pendam sendiri. Tapi di saat kita cerita pada saudara, pada tamang-tamang, tapi hati jadi lebih lega. Apa yang bikin kita trauma itu seketika jadi hilang karena kita berbagi cerita dari tamang. Ya walaupun mungkin orang tidak bisa kasih solusi, setidaknya ngoni so berbagi cerita, ngoni so luapkan apa yang ngoni rasa itu, ngoni so istilahnya kasih keluar apa yang ngoni dah rasa. Jadi ngoni pikiran jadi lebih tenang, ngoni hati jadi lebih lega, dan lama-lama pasti itu trauma itu akan hilang sendiri di saat ngoni so kasih keluar semua apa yang ngoni rasa. Mengerti? Jadi kalau ngoni trauma, ngoni pagi ngoni petamang duduk sama-sama, bercerita sama-sama supaya ngoni boleh mau apa ya, lebih dekat lagi dengan ngoni petamang. Jadi ngoni boleh mau lebih dekat, ngoni boleh mau lebih akrab dengan ngoni petamang. Dan sisi lain juga ngoni bisa lebih tenang karena cerita pemain petamang. Oke? Mengerti toh? Oke, langsung aja terang masuk di berikutnya. Let's go. Yang terakhir, cari kesibukan. Di saat ngoni
trauma ngoni juga butuh kesibukan. Karena apa? Karena di saat ngoni sibuk, ngoni akan teralihkan ngoni pikiran dari hal yang bikin ngoni trauma. Ngoni akan lebih memikirkan apa yang bikin ngoni sibuk itu daripada ngoni trauma. Karena kalau ngoni cuma kebajian di tampa, ngoni cuma cuma duduk di tampa, cuma tidur, cuma menghayal, ngoni tidak akan kasih hilang tuh trauma. Malahan ngoni mulai bertambah ngoni trauma. Tapi di saat ngoni sibuk, di saat ngoni beraktivitas, ngoni pikiran akan teralihkan. Ngoni pikiran akan ada di tempat lain, di tempat yang ngoni kerjakan. Misalnya ngoni kerja, ngoni belajar, ngoni akan terpikir di pelajaran itu, di kerja itu. Ngoni tidak akan terpikir di trauma itu. Jadi di saat ngoni trauma, cari kesibukan supaya ngoni boleh mau alihkan ngoni pikiran, supaya ngoni boleh mau boleh mau hilang konsentrasi dari hal yang bikin ngoni trauma. Oke, itu Jo. Makasih. Semoga ngoni mengerti dan Oke guys, jadi itu tadi 3 cara supaya ngoni boleh kasih hilang ngoni trauma yang ada di ngoni diri. Jadi lakukan hal-hal itu supaya ngoni tidak mau terpikir ngoni trauma, supaya ngoni boleh kasih hilang ngoni trauma dengan berlahan-lahan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di tapi konten kali ini. Jangan lupa for subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya channel ini boleh berkembang dan boleh bermanfaat for banyak orang. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Kita Nathan, kita pamit dan bye bye.